Baik, kita lanjutkan ke soal pembahasan soal nomor 21. Ya, di sini sudah ada soal fungsi Y sama dengan 5x plus 6. Jika digeser sejauh 2 satuan ke kiri, kemudian 5 satuan ke bawah. Oke, kiri 2 satuan. Kalau kanan ataupun kiri, itu yang dirubah x-nya. X-nya dikurang ya. Selalu rumusnya x min. Kalau kanan ataupun kiri. Tergantung nanti kalau kiri berarti ketemu min lagi. Karena kiri itu minusnya double ya. Kiri artinya dia minus. Kiri min 2. Oke. Kemudian dia minta 5 satuan ke bawah. 5 bawah. Oke. Karena di sini y-nya nggak nempel sama angkanya yang biasa, yaitu kalau 5 ke bawah hanya menambahkan fungsinya di belakang, yaitu ditambah 5. Nah, karena dia ke bawah berarti min 5. Gitu ya. Oke, berarti y sama dengan 5x plus 6. Kita mintanya 2 ke kiri, yaitu rumusnya x min min 2. Jadinya y sama dengan 5 x nya diganti x min min 2 ditambah 6, kemudian dia dikurangi 5. Oke, y sama dengan 5 x min min, jadinya x plus 2 ditambah 6 kurangi 5 1. Kemudian kali pelangi ini 5 kali x 5x plus 5 kali 2 10 tambah 1, jadinya y sama dengan 5x tambah 10 tambah 1 jadinya 5x plus 11 gitu ya. Oke, tolong diingat-ingat kanan kiri berarti rumus x nya berubah jadi x min pergeseran. Kalau atas dan bawah hanya menambahkan angka belakang selagi y nya nggak nempel angka apapun gitu ya. Oke, lanjut kita soal nomor 2. Sebuah mesin produksi berbentuk silinder mengalami trouble. Setelah dicek oleh engineering, ternyata cover yang digunakan sebagai peredam terlepas. Untuk mengatasi masalah ini akan diganti plat untuk mengikat bagian ujung silinder. Jika mesin tersebut memiliki diameter 210, maka panjang plat yang dibutuhkan. Oke, intinya ada mesin silinder. Bentuknya silinder nih. Nah, silinder itu kayak tabung gitu ya. Oke, kemudian di bagian ujungnya itu ada plat peredam. Oke, ada plat peredam. Nah, ini plat ini itu terlepas dan akan diganti. Nah, otomatis yang namanya plat kayak gini berarti peredam berarti kan muter ya. Nah, artinya sebenarnya kita muterin lingkaran atau keliling lingkaran. Sebenarnya kita nyari keliling lingkaran. Keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran apa? Bisa pakai yang pi kali r kali 2 atau 2pr atau 2 atau pi kali d. Nah, karena di sini sudah ada diameter, kita pakai yang rumus itu aja. Pi kali diameter. Pi boleh pakai 22/7, boleh pakai 3,14, tergantung diameter atau radius atau jari-jarinya apakah kelipatan 7. Kalau kelipatan 7 berarti pakai 22/7. Nah, di sini diameternya 210 kelipatan 7 ya. Dari mana? 21 aja, nolnya simpen, 21 kan kelipatan 7. Nah, berarti pi kali d, diameternya 210. Coret 7 bagi 7 1, 210 bagi 7 30. Sisa 30 kali 22 660 cm. Ternyata panjang plat yang dibutuhkan adalah 660 cm. Oke, next kita soal nomor 23. Sebuah alat berbentuk circle akan dipasang sensor yang difungsikan untuk mengontrol kecepatan alat tersebut. Jika alat tersebut akan dipasang di bagian tepi circle. Oke, ada circle itu lingkaran. Nah, ini anggaplah lingkaran, akan dipasang sensor yang untuk mengontrol kecepatan. Oke, jika alat tersebut akan dipasang di bagian tepi. Bagian tepi berarti bagian yang mana sih bagian tepi? Bagian tepi itu berarti bagian ini nih, lengkungannya. Contoh di sini, saya mau pasang di sebelah sini. Nah, bagian tepinya ya. Di mana jarak tepi circle dengan titik pusatnya di sini mempunyai jarak 28. Berarti jarak ke sini 28. Artinya kan sebagai jari-jarinya enggak sini 28. Dan sudut pusat yang terbentuk berarti ini nih tadi, garis lengkungan sensor ini dengan sudut pusat yang terbentuk itu 90. Nah, ini anggaplah 90 ya. Oke, maka panjang sensor tersebut yang merah ini nih, yang garis lengkung merah ini berapa? Nah, garis merah ini pada circle itu disebutnya apa? Betul, namanya busur. Jadi kita sebenarnya menghitung panjang busur. Oke, panjang busur itu rumusnya sudut pusat berapa derajat gitu ya.
dibagi 360 dikali rumus keliling lingkaran. Oke, sudut pusatnya yang terbentuk 90 dibagi 360 kali rumus keliling lingkaran. Karena di sini dia bilangnya jaraknya itu 28, yaitu sebagai jari-jari berarti pakai yang 2 kali pi kali r. Ini rumus keliling lingkaran. Coret nolnya masing-masing bagi 9 dapat 1, bagi 9 dapat 4. Dapatnya 1/4 kali 2 kali, karena jari-jarinya 28 kelipatan 7, berarti pi-nya pakai 22/7 kali r-nya 28. Coret dapat 2, ini dapat 1. 2 sama 22 coret dapat 11. 7 sama 28 coret dapat 4. 4 kali 11 44 cm. Ternyata panjang busur yang atau panjang sensor tersebut yaitu 44 cm. Oke. Nah, ini materi gampang ya, sebenarnya cuman pakai kalimat cerita. Oke, berikutnya soal nomor 24. Berdasarkan gambar di samping, garis manakah yang disebut tali busur? Oke, tali busur yang mana? Nah, kalau oki ini jari-jari ya. Oki, op itu jari-jari. Jari-jari. Tali busur yang mana? Tali busur itu dari ujung lengkungan ke ujung lengkungan yang satunya lagi. Nah, ini garis lurusnya disebut tali busur. Berarti garis TU yang tegak lurus. Kalau TU yang lengkung itu merupakan busur ya. Lengkungan itu busur. Oke, berarti TU ya, tali busur. Oke, berikutnya kita ke soal nomor 25. Nah, mana yang disebut apotema? Kalau TU itu tadi tali busur, terus TU yang melengkung itu busurnya. Nah, tali busur yang mana? Itu dari pusat lingkaran ke tali busur secara tegak lurus. Ya, berarti bukan O ke U, O ke T bukan, tapi O ke R yang tegak lurus dengan tali busur. Jadi dia O R yang garis lurus. Oke. Berikutnya soal nomor 26. Berdasarkan gambar di samping, garis manakah yang disebut busur? Nah, ini garis TU yang melengkung. Nah, garis TU yang melengkung. Oke, nomor 27. Suatu safety zone seperti gambar di samping, warna biru. Oke, sudutnya 90, jari-jari 32. Maka luas safety zone. Nah, safety zone yang warna biru ini merupakan luas juring. Ya, luas juring rumusnya sudut pusatnya 90 derajat dibagi 360 dikali luas lingkaran itu pi kali r kali r. Ini coret masing-masing nolnya coret, masing-masing bagi 9 dapat 1/4 kali pi nya pakai 22/7 karena rasionya atau bukan rasio, radiusnya 32. Ini saya ganti 35 ya biar gampang. 35 ya, 35. Oke, biar gampang, biar bisa dicoret sama 7. Karena nanti soalnya bisa dicoret sama 7. Oke, bagi 2 dapat 11. Oke, 11 kali 35 caranya gini, 35 nya dipisah, terus 3 tambah 5 8, berarti 385. Kemudian kali 5. Oke, 25 2 40 42 15 19 dibagi 2, 1000 dibagi 2 itu 1900 bagi 2 itu 950 ya. 1925 bagi 2 9 18 sisa 1 6. Oke, 5 2,5 962,5 962,5 jawabnya cm persegi. Oke. Berikutnya soal nomor 28. Berdasarkan gambar di samping dengan sudut A bernilai 60 dan jari-jari apabila ditarik garis lurus dari A ke B. Tarik garis lurus. Berarti kan gambarnya nanti jadinya segitiga PAB, ya enggak? Nah, ini P, ini A, ini P ya. P, ini A, ini B. Sudutnya 60. Oke, jari-jarinya 42, berarti sini 42, ini 42. Oke, maka jarak A ke B, nah garis ini atau tali busurnya berapa? Gini, nah ini kan merupakan, kalau sudutnya 60 derajat, segitiga sudutnya 60 derajat, pasti semuanya 60 derajat, artinya ini merupakan segitiga sama sisi, otomatis AB nya juga 42. Udah nggak perlu ngitung. Oke. Nomor 29. Berdasarkan gambar di samping dengan sudut
maka panjang garis lengkung A ke B. Nah, ini mencari garis lengkung berarti busur. Panjang busur AB. Rumusnya sudut pusatnya 90 dibagi 360 kali keliling lingkaran. Rumusnya 22/7 kali, oh ini ada jari-jari, berarti pakai yang 2 kali R atau 2PR, atau boleh pi kali 2R bebas. R nya 42, saya langsung 42 ya. Oke, dibagi nolnya coret-coret, dibagi 9 dapat 1, bagi 9 dapat 4. Kemudian ini 7 sama 42 dapatnya 6, 4 sama 2 dapatnya 1, ini dapatnya 2, coret-coret dapat 11. 11 kali 6, 66 cm. Ini panjangnya ya. Oke. Kemudian, nah perhatikan soal 30, perhatikan pernyataan mana ke pernyataan yang benar? Jari-jari bernilai 2 kali diameter. Apa betul? Salah ya. Justru diameter itu 2 kali dari jari-jari. Apotema adalah jarak pusat lingkaran dengan pusat lingkaran. Salah. Yaitu dengan jarak pusat lingkaran dengan apa? Iya, tali busur. Harusnya di sini tali busur. Salah. Semua garis yang menghubungkan titik pada busur yang satu dengan titik busur lain disebut tali busur. Benar ya? Ini ada busur ke busur yang lain. Nah, tarik garis namanya tali busur. Betul. Berarti ini betul, ini salah. Ini salah, ini betul. Daerah yang dibatasi oleh sebuah busur dan 2 jari-jari. Ada busur, ada 2 jari-jari, namanya apa? Daerah ini juring, betul ya. Oke, jadi ya pernyataan yang tepat 3 dan 4. Oke, itu saja pembahasan soal nomor 21 sampai 30. Tolong dipahami, ditonton dengan benar, dicatat di buku tulis. Oke, good luck buat PTS besok. Bye bye.